Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahendra dengan NIM 203026 sebagai ketua kelompok 3 dan anggotanya yang pertama yaitu Nadila Putri Effendi dengan NIM 203025, Putri Diana dengan NIM 203028 dan Miranti Ramadhani dengan NIM 203024 dan yang terakhir yaitu Marlene Christine Zebua dengan NIM 200645. Baiklah, saya Nadia Mahendra akan membacakan tentang materi dari kelompok 3 yaitu jenis dan bidang usaha. Yang pertama yaitu jenis usaha. Banyak pengusaha yang mengawali usahanya dalam kondisi yang serba sulit, menghadapi kondisi yang tidak pasti atau bahkan sering menemukan jalan buntu, dan akhirnya frustasi dan hanya menunggu saja dan tidak melakukan apapun meskipun memiliki uang yang cukup sebagai modal awal usaha atau modal kerja, belum tentu bisa memberikan jaminan akan suksesnya suatu usaha. Terlebih jika modal yang dimiliki pas-pasan, bahkan mungkin tidak punya modal sama sekali. Hal ini tentu akan membuat kondisi semakin sulit. Di dalam kondisi tersebut, kita haruslah berusaha mewujudkan impian menjadi orang sukses tanpa persiapan yang matang, hasilnya tentu tidak jelas. Dan untuk memilih usaha yang sesuai dengan kondisi kita, sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Kita dapat memilih usaha yang sesuai dengan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan kantor, ataupun di lingkungan kompleks perumahan, kampus, ataupun dimanapun kita berada. Memilih jenis dan bidang usaha yang digeluti tentunya memiliki pertimbangan tersendiri, karena melalui pertimbangan yang matanglah, maka peluang usaha, keberhasilan usaha yang digeluti akan semakin tinggi. Dan beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih jenis usaha adalah yang pertama, yaitu pilihlah kelompok bidang usaha yang akan dilaksanakan. Misalnya, pakaian, sandang, makanan, dan bahan pangan, kecantikan atau kosmetik dan sebagainya. Dan yang kedua, tentukan posisi usaha dalam distribusi, misalnya pemasok, produsen, agen, distributor, atau expert. Yang ketiga yaitu tentukan target yang akan dibidik, misalnya seperti strata dasar, langsung tumbuh, besar, dan langsung kuat, dan jaringan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Nadila Putri Effendi dengan NIM 203025, nomor absen 10 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas pendidik KWU, seksi 0400 dengan dosen pembimbing Leni Martina. Jenis usaha ada 3. Yang pertama, usaha produksi. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu, keunggulan usaha produksi dalam bersaing terkait dengan kualitas, kontinuitas, dan harga bahan baku yang dipakai oleh pemasok, serta teknologi produksinya. Usaha produksi diklasifikasikan menjadi 2 tingkatan, yaitu primer dan sekunder. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya yang berada di dalam bumi. Sedangkan usaha produksi sekunder yaitu contoh kayu gelondongan yang dibuat papan dibuat furnitur dan interior. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha retail dan usaha distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Usaha retail merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen akhir. Usaha distributor atau perdagangan adalah segala aktivitas pemasaran atau yang disebut dengan marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail atau ke usaha marketing lainnya. Yang ketiga adalah usaha jasa, yaitu service. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan yang bersaing. Yang kedua, saya akan membahas tentang bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang, baik dalam bentuk penggalian, pengelolaan sumber daya alam, produksi pertanian, produksi perkebunan, peternakan, maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Yang banyak diminati saat ini adalah usaha home industry.
unit usaha dalam skala kecil dan bergerak dalam bidang industri tertentu. Menurut Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lockheed pada tahun 2007, menjelaskan home industry memiliki kelebihan, yaitu dapat melupakan jam kerja rutin dari pagi hingga petang. Dan yang kedua, menghilangkan perasaan takut waktu untuk bekerja. Dan yang ketiga, tidak menanti promosi jabatan yang membosankan. Dan adapun hambatan dari home industry yaitu yang pertama pengetahuan dasar yang dimiliki, yang kedua keterbatasan waktu, yang ketiga modal usaha, dan yang keempat profesionalisme tenaga kerja, yang kelima manajemen, dan yang keenam adalah pemasaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Diana akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bidang usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa bidang usaha sendiri terbagi dua, yaitu bidang usaha produksi dan bidang usaha perdagangan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit satu persatu. Yang pertama ada bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang, baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, produk peternakan, maupun mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam bidang usaha produksi ini. Yang pertama, lokasi. Pemilihan lokasi sangatlah berpengaruh pada bidang usaha produksi ini. Seorang wirausaha harus pintar dalam memilih lokasi, karena lokasi yang tepat akan membuat kita merasa aman dan nyaman, sehingga proses produksi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pilihan produksi. Seorang wirausaha harus memikirkan secara matang terlebih dahulu pilihan produksi yang akan dijalankan, karena ini sangat berpengaruh pada perkembangan produksi untuk kedepannya, baik pemasaran maupun pengelolaannya. Yang ketiga ada kualitas produk. Kualitas produk yang baik akan mampu memberikan rasa puas terhadap konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan banyak diminati dan meningkat sendirinya. Contohnya, kemasan produk, tingkat ketahanan produk, rasa, kesesuaian, ataupun performa dari produk tersebut. Yang keempat, ketetapan menghasilkan produk. Menghasilkan produk haruslah sesuai jadwal yang telah disepakati bersama pemesan. Karena kalau seorang wirausaha tidak mampu memperhatikan ketetapan ini, maka akan berdampak besar terhadap bidang usahanya. Contohnya saja, pindahnya konsumen ke produsen lain, pembatalan pemesanan padahal produk sudah dibuat, dan hal-hal yang tidak terduga lainnya akan terjadi. Yang kelima ada variasi produk. Variasi produk sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Oleh karena itu, agar kita mampu bersaing, harus melakukan strategi variasi produk agar dapat menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen tertarik dan berminat untuk membeli produk tersebut. Yang keenam, hubungan pemasok dan distributor. Jika produk yang diusahakan sudah berkembang dan besar, maka peran pemasok bahan mentah sangatlah penting, karena tanpa pemasok bahan, produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan terbagi dua, yaitu bisnis retail dan distributor. Kita ke bisnis retail terlebih dahulu. Bisnis retail pada dasarnya adalah jenis usaha yang memperlihatkan perdagangan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ataupun eceran. Tanpa adanya bisnis retail ini akan sulit untuk menyalurkan barang, walaupun produsen dapat langsung memasarkan barang ke konsumen, namun itu tidak efisien. Usaha retail juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perdagangan retail bertoko, yaitu specialty store, department store, supermarket, convenience store, superstore, discount store, off-price retailer, dan katalog showroom. Yang kedua ada pedagang retail tidak bertoko. Yang pertama direct selling, direct marketing, automatic vending machine, dan buying service. Baiklah, sekian penjelasan materi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirati Rahmadani dengan NIM 20003024. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi tentang distributor.
Menurut Alma, pada tahun 2009, distributor atau pedagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Perdagangan besar berfungsi untuk mendistribusikan barang-barang dari hasil produksi ke pedagang retail sehingga dalam hal ini distributor tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Ketika terjadi transaksi yang dibeli relatif besar serta harga dapat berubah menurut situasi, namun produsen dapat memberikan keringanan seperti diskon atau korting, pembayaran kredit atau cara pengiriman dan sebagainya. Adapun beberapa fungsi distributor atau pedagang besar diantaranya yaitu yang pertama pengumpulan dan penyebaran atau assembling and distributing. Hal tersebut merupakan fungsi utama dari grosir. Mereka berusaha mengumpulkan barang dari berbagai produsen kemudian menyebarkan ke pedagang ecer. Yang kedua yaitu pembelian dan penjualan atau buyers and selling. Kegiatan ini sangat menentukan kelancaran suatu grosir untuk mengembangkan usaha dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Setiap pembelian harus berdasarkan kepada barang yang laku di pasaran. Karena sebelum melakukan pembelian, pasti mereka mengadakan penelitian ke pasar walaupun mereka belum mendapatkan data yang lengkap. Yang ketiga yaitu pemilihan barang atau selection of goods. Keahlian grosir merupakan jaminan bagi produsen untuk mengetahui bahwa hasil produksinya mendapatkan permintaan dari konsumen atau pelaku di pasaran. Yang keempat yaitu pembelian kredit atau financing. Dengan adanya pembayaran secara kredit, maka akan meningkatkan hasil perusahaan dan meluasnya pasaran produk ataupun jasa. Yang kelima yaitu penyimpanan atau storage. Penyimpanan merupakan fungsi grosir yang tidak bisa diabaikan, apalagi adanya konsumen yang memiliki jarak yang jauh. Yang terakhir yaitu pengangkutan atau transportation. Mengingat jauhnya pedagang eceran dan konsumen yang harus ditemui oleh grosir, maka fungsi pengangkutan atau transportasi sangat penting bagi kelancaran penyampaian produk atau barang kepada pedagang eceran atau konsumen. Selanjutnya yaitu bidang usaha jasa. Usaha di bidang jasa merupakan usaha yang cepat pertumbuhannya, terutama pada bidang usaha kecil. Usaha dapat dilakukan dengan modal kecil dan terjangkau sampai dengan modal usaha yang besar. Berikut ini berbagai macam bidang usaha jasa. Yang pertama yaitu usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi memerlukan modal yang cukup besar. Usaha jenis jasa konstruksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu general construction atau konstruksi umum. Yang kedua specific construction atau konstruksi khusus. Konstruksi umum menyelenggarakan jasa pada berbagai bidang seperti membangun gedung, rumah, instalasi air, instalasi listrik, instalasi AC, dan sebagainya. Sedangkan konstruksi khusus seperti penyewaan alat pembangunan. Yang kedua yaitu usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan. Usaha jasa di bidang perbankan dan lembaga uang memerlukan modal yang cukup besar serta risiko yang besar. Memerlukan manajemen yang sangat rapi dan modern serta pengawasan yang ketat. Yang ketiga yaitu usaha jasa bidang asuransi. Usaha jasa bidang asuransi memerlukan manajemen yang baik serta mempertahankan keberlangsungan usaha mengingat pelanggannya yang memperoleh hasil dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat yaitu usaha jasa properti. Usaha jasa properti tidak terkait dengan pembangun rumah atau gedung saja, tetapi juga terkait dengan perantara jual beli atau sewa rumah dan juga gedung. Pada umumnya, usaha jasa properti ada yang berdiri sendiri, tetapi juga ada yang berhubungan dengan usaha properti pembuatan rumah. Yang kelima yaitu usaha jasa transportasi. Usaha jasa transportasi terkait dengan penyediaan jasa pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang melalui jalur darat, laut, ataupun udara. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Merlin Christine Zebua, NIM 2006-0045 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi yang dibahas oleh rekan saya, yaitu tentang bidang usaha jasa yang bagian ke-6. Bidang usaha jasa yang nomor 6 adalah usaha jasa pengiriman.
Jasa pengiriman surat dan barang-barang merupakan kebutuhan yang paling penting, terutama di kota-kota besar. Pada waktu lalu, jasa pengiriman hanya melayani paket. Saat ini sudah berkembang, termasuk melayani surat menyurat, dokumen baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh perusahaan yang ada dalam bidang usaha jasa pengiriman ini yaitu seperti perusahaan jasa pengiriman JNT, JNE, Tiki, dan masih banyak lainnya. Yang nomor 7 yaitu usaha jasa kesehatan. Usaha jasa kesehatan berupa klinik, rumah sakit yang berkembang dengan pesat. Hal tersebut terjadi karena kesehatan merupakan suatu hal yang paling mahal bagi manusia. Saat ini, klinik dan rumah sakit saling berlomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik, laboratorium modern, alat modern, dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menarik dan mendapatkan pelanggan yang ingin mendapatkan kesehatan. Yang ke-9 yaitu yang ke-8 yaitu usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata merupakan bidang yang menarik dan ditekuni mengingat kebutuhan masyarakat untuk berwisata, melakukan perjalanan ke daerah-daerah tujuan wisata semakin meningkat, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri. Bidang usaha jasa yang terkait dengan jasa pariwisata ini adalah tour guide, hotel, dan masih banyak lainnya. Yang ke-9 yaitu usaha jasa seni dan entertainment. Usaha jasa seni dan entertainment diantaranya yaitu pertunjukan, kesenian, desain grafis, visual, melukis, karaoke, organ tunggal, dan masih banyak lainnya. Khususnya pada organ tunggal, banyak digunakan pada acara-acara pernikahan, ulang tahun, dan bahkan sampai arisan. Yang selanjutnya, yang ke-10, yaitu usaha jasa bidang organisasi. Usaha jasa bidang organisasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seperti seminar, eksibisi, perkawinan, pameran, pertunjukan, dan sebagainya. Usaha ini juga dikenal dengan istilah event organizer atau EO, yang di mana pihak tersebut merancang dan melaksanakan penyelenggaraan suatu kegiatan. Yang ke-11 yaitu usaha jasa profesi. Profesi yang dimiliki dan melekat pada diri entrepreneur dapat dijadikan modal untuk melakukan suatu usaha. Di antaranya seperti lembaga pendidikan, kursus, maupun pusat latihan, dan masih banyak lainnya. Contoh dari usaha jasa contoh usaha jasa profesi ini seperti kursus komputer, lembaga pendidikan kursus komputer, dan masih banyak lainnya. Yang ke-12 yaitu usaha jasa pengetikan dan penerjemahan. Usaha jasa pengetikan dan penerjemahan saat ini merupakan usaha yang cukup banyak ditemui khususnya di sekitar kawasan kampus. Jasa pengetikan ini dapat berupa pengetikan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Sedangkan jasa penerjemahan dapat berupa penerjemahan dari bahasa Inggris, Jerman, Jepang ke bahasa Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Hanya itu yang pada bidang usaha jasa, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan penjelasan oleh kelompok kami. Kami minta maaf dan terima kasih telah menonton video kami
dan memberi like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.